Arabiyatul Wadul Quran. Wassalatu wassalamu ala sayyidil waladi adinan wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta-juta nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salam beserta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke zaman Islamnya. Ya, kita bertemu kembali di episode kedua kajian bahasa dan tasawuf, kajian kitab Matan Al-Ajurumi yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Muhammad bin Daud Al-Ajurumi. Ya, pada kesempatan kali ini sebelum kami memulai kajian, kami hendak menjawab dulu pertanyaan dari netizen di kolom komentar mungkin ya. Apakah ilmu ini berasal dari Nabi atau bukan ya? Ya, sebenarnya ilmu Islam itu di zaman Nabi belum dibakukan seperti sekarang ini. Itu baru dibakukan setelah era sahabat, mungkin ya, sahabat sepeninggal Rasulullah setelah wafat Nabi. Kemudian di era tabi'in dan seterusnya ya. Termasuk ilmu seperti ilmu mustalahul hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih, bahkan itu semua dibakukan, distandarkan istilah-istilahnya setelah wafatnya Nabi SAW. Tentu pada saat itu belum ada ilmu seperti nahwu ini, tapi prakteknya ya ada, karena ini adalah berdasarkan dari kebiasaan orang Arab berbicara. Atau misalnya ilmu tajwid, istilah idgham biguna, misalnya istilah ikhfa, iqlab itu belum ada di zaman Rasulullah, tapi dalam prakteknya itu ada ketika para sahabat dan Rasulullah membaca Al-Quran. Mungkin itu singkat saja ya, kita bisa cari referensinya banyak di daring maupun luring. Ya, kita lanjut ke pembahasan kita bab ihram ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bihi darin. Amin. Al-ihram huwa taghyir awakhir al-kalim wa fil a'mal al-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika raf'u wa nasbu wa khafdu wa jazma fiha. Walil af'ali min dhalika raf'u wa nasbu wa jazmu wa khafdu fiha. Ya, di buku pertama ini musannif menerangkan i'rab. Apa itu i'rab ya? Kata musannif, i'rab itu adalah taghyirul awakhir kalim. Perubahan akhir kata. Kalim di sini adalah kata, bukan kalam kayak seperti pembahasan kita sebelumnya ya, tapi ini kata. Ikhtilafil awamir, karena perbedaan awamir ada akhirati 'alaiha yang masuk kepada kata tersebut. Perubahan itu bisa secara lafaz maupun secara perkiraan gitu. Terus awamir ini apa? Awamir ini biasanya berbentuk huruf ya. Kita udah bahas sebelumnya, ketika satu kata bertemu dengan fi misalnya, yang tadinya berupa i'rabnya itu rafa zaidun, yang ketemu bi, itu berubah menjadi bizaidin, jadi khafat. Di sini i'rab ini ada 4, tidak lebih tidak kurang. Pertama rafa, nasab, khafat dan jazmnya. Yang i'rab yang masuk kepada isim itu cuma 3, rafa, nasab dan khafat, dan tidak ada jazm. Jazm itu gampangnya disukun akhir katanya, seperti zaid. Nah, itu kebiasaan orang Arab, tapi di kaidahnya sendiri tidak ada isim yang dijazm disukun, itu nggak ada, tidak bisa bahkan. Dan bagi fi'il itu yang tidak ada khafatnya, malah tidak ada fi'il itu di kasroh misalnya. Adapun misalnya iqra'i, itu bukan kasroh, itu dia ada ya-nya setelah hamzah fi'ilnya itu. Iqra'i itu untuk fi'il amr, tapi dalam kaidahnya tidak ada fi'il yang di kasroh ya. Mungkin kita gambarkan supaya lebih jelas tentang i'rab ini.
sini dia dari 4 i'rab ini yang masuk cuma 3 ya. Pertama rofa, terus nasab, terus khafat ya. Tidak ada jazm tadi disukun itu ya. Karena itu kebiasaan orang Arab aja disukun. Misalnya ja'a Zaid, padahal aslinya itu ja'a Zaidun. Zaidunnya dia marfu rofa yang dibaca dhamma tanwin, tapi karena kebiasaan ya simpel atau biar mudah kali berbicara itu orang Arab kadang disingkat-singkat aja. Baqaratun baqarah gitu ya. Zaidun Zaid. Nah contohnya rofa ini contohnya mungkin Zaidun ini. Sebenarnya ada banyak tanda rofa, tapi salah satunya itu adalah dhamma tanwin. Ketika ada fi'il di awal-awal kalimat ja'a, maka dia membutuhkan fa'il atau subjek. Nah, sebagai umumnya di kalimat itu harus ada subjek, predikat, objek ya minimal. Bisa ditambahin keterangan ya. Nah, ini harus ada. Nah, ini kalau di bahasa Arab itu fi'il. Nah, ini fa'il. Nah, ini uniknya bahasa Arab ya. Fa'il itu kadang datangnya setelah predikat itu di sini. Ini predikatnya, ini subjeknya gitu. Nah, subjek di bahasa Arab itu entah sebagai fa'il atau mubtada kadang di awal kalimat itu biasanya berakhiran dhamma tanwin. Kalau dia itu nama orang, atau kalau isim ma'rifat, isim definitif, dia biasanya dhamma aja. Al-muslimu misalnya, al-muslimu ikhwani misalnya. Orang-orang Islam adalah al-muslimuna ikhwani misalnya. Orang-orang Islam adalah saudara kami misalnya. Kemudian kalau contoh nasab misalnya ro'a itu Zaidan. Nah ini dia predikatnya, ini subjeknya, ini objeknya. Nah ini juga fathah tanwin adalah satu di antara tanda nasab di bahasa Arab. Ya, biasanya dia masuk ke isim mufrad. Ini saya adalah isim mufrad, isim tunggal. Nah, ketika dia menjadi objek, beda ketika dia menjadi subjek. Ketika menjadi objek dia dibacanya fathah tanwin atau Zaidan misalnya, atau yang lainnya Amron, Muhammadan. Nah, saya melihat Zaid. Saya itu fa'ilnya, ismi domir itu, ro'ai itu adalah fi'ilnya, predikatnya, Zaidannya adalah sebagai objek, dan dia dibaca fathah tanwin, itu adalah tanda nasab. Kemudian yang terakhir khafat ya. Misalnya maratu Muhammadin misalnya. Nah sama ini juga kasroh tanwin adalah satu di antara tanda khafat ya. Untuk isim mufrad ini sekali lagi ya. Nanti ada banyak tandanya kita bahas di bab berikutnya ya. Tanda-tanda khafat, tanda-tanda nasab, tanda-tanda rofa ini adalah salah satu tanda aja dari beberapa tanda i'rab. Nah ketika dia memasukkan huruf jar, maka kata di depannya, kata benda di depannya harus dibaca majrur ya, atau khafat itu mahfud, dibaca din, yang tadinya Muhammadun atau Muhammadan menjadi Muhammadin. Artinya aku bertemu dengan Muhammad. Ini bentuknya adalah subjek, marornya adalah predikat, ini adalah keterangan mungkin. Karena dia ada preposisinya di situ, objek tapi sebagai keterangan gitu. Keterangan. Kemudian kita masuk ke fi'il. Fi'il kita sudah tahu adalah satu dari 3 pembagian kalam ya, kelas kata. Dia juga ada 3 i'rab. Beda sama isim yang tidak ada khafat. Di sini yang tidak ada adalah khafat ya. Jazm yang ada. Yang khafat nasab sama
mudhari ya, umumnya fi'il mudhari yang dulu misalnya itu adalah sama kayak isim doma itu adalah tanda rofa bagi fi'il mudhari. Kemudian nasab misalnya ada amir la yakula. Nah ini pun tanda satu di antara tanda nasab untuk fi'il mudhari. Ketika ada amiran maka ini menyebabkan bunyi akhir katanya menjadi dari yang tadinya lu menjadi lam. Kemudian jazm juga ketika ada amil jazim maka huruf terakhirnya dibaca sukun ya. Ini sama juga satu di antara tanda jazm. Nah, ketika ada amil jazim dia harus dibaca sukun. Nah, itu ya. Jadi kalau di isim itu yang enggak ada i'rab jazm, kalau di fi'il i'rab khafat yang tidak ada. Kemudian kita masuk ke pembahasan asalnya. Di sini Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhani mendefinisikan rofa itu adalah tanda karomah, kata beliau. Artinya ketika kita berbuat ketaatan secara terus-menerus konsisten atau dalam bahasa Arabnya istiqomah, maka kita insya Allah memperoleh karomah. Seperti kata para ulama ya, al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Konsistensi dalam ibadah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Nasab diartikan sebagai ridho wa taslim, dia ridho dan pasrah kepada aturan kehendak Allah yang berlaku pada kita, dan kita menerimanya secara senang hati dan sukarela. Kemudian khofat beliau artikan ada dua definisi, mungkin yang satu negatif, yang kedua positif. Kalau yang negatifnya itu ihanah. Jika kita melakukan perintah Allah, melanggar perintah Allah, maka kita akan mendapatkan kehinaan. Dan sebaliknya ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kita akan mendapatkan karomah. Kemudian arti yang positifnya adalah tawadhu wal khudu, jadi pada hati. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita tidak menjadi jumawa atau sombong dan nikmat itu malah menjadikan kita semakin rendah hati. Yang terakhir jazm atau kadang disebut sukun itu berarti istiqomah. Kita lihat istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulnya, menjauhi larangannya, itu akan berbuah karomah bagi kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja singkat dari kami. Mungkin selanjutnya kita akan bahas bab per bab di setiap episode. Mungkin bagi bab yang panjang kita bisa bagi 2 episode. Dan bab berikutnya adalah bab ma'rifati alamatil i'rab. Itu agak panjang, mungkin kita bagi 2 episode. Untuk bab kali ini kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.